merupakan salah satu pilar utama dalam sistem keuangan modern. Keberadaannya tidak hanya memberikan peluang investasi bagi masyarakat, tetapi juga berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyediaan sumber dana jangka panjang bagi dunia usaha dan pemerintah. Nah, untuk pengertiannya sendiri, pasar modal adalah tempat atau mekanisme yang mempertemukan pihak-pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki dana atau investor untuk transaksi instrumen keuangan jangka panjang seperti saham, obligasi, dan reksadana. Nah, dalam pengertian hukum, pasar modal mencakup seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik, serta lembaga dan profesi terkait efek. Transaksi efek di Indonesia telah ada sejak tahun 1880, namun tanpa organisasi resmi. Di mana tonggak sejarah pasar modal di Indonesia dimulai pada tanggal 14 Desember 1912 saat Amsterdam Exchangebeurs membuka cabang bursa efek pertamanya di Batavia. Perkembangan pasar modal di Indonesia terus berlanjut hingga kini, seiring dengan kemajuan teknologi dan regulasi yang semakin matang. Adapun beberapa jenis pasar modal. Yang pertama ada pasar perdana, di mana tempat pertama kali sekuritas diterbitkan dan ditawarkan ke investor. Yang kedua ada pasar sekunder, di mana tempat perdagangan sekuritas yang sudah tercatat di bursa antar investor. Yang ketiga ada pasar ketiga, di mana perdagangan saham di luar bursa antara investor besar dan pialang. Dan yang terakhir ada pasar keempat, di mana transaksi langsung antar investor institusi besar tanpa perantara bursa atau pialang. Instrumen pasar modal. Instrumen yang diperdagangkan di pasar modal sangat beragam, antara lain yang pertama ada saham, yaitu surat berharga yang menunjukkan kepemilikan atas suatu perusahaan. Yang kedua ada obligasi, yaitu surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Yang ketiga ada reksadana, yaitu investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi, menghimpun dana masyarakat untuk diinvestasikan ke berbagai efek. Yang keempat ada instrumen derivatif atau produk turunan dari efek seperti opsi dan future atau kontrak berjangka. Selanjutnya ada fungsi dan manfaat pasar modal. Pasar modal memiliki fungsi dan manfaat strategis baik bagi pelaku ekonomi maupun perekonomian nasional. Yang pertama ada sumber pendanaan jangka panjang, yaitu memungkinkan perusahaan dan pemerintah memperoleh dana untuk ekspansi, investasi, dan pembangunan. Yang kedua ada sarana investasi, memberikan peluang bagi masyarakat untuk berinvestasi dan memperoleh imbalan hasil. Yang ketiga ada menciptakan likuiditas, yaitu memudahkan investor membeli atau menjual instrumen keuangan kapan saja. Yang keempat ada transparansi dan penilaian aset, menyediakan informasi yang relevan bagi investor dan menentukan nilai wajar suatu aset. Yang kelima ada penyebaran kepemilikan, membuka kesempatan bagi masyarakat luas untuk memiliki saham perusahaan besar. Dan yang terakhir ada mendorong pertumbuhan ekonomi, dana yang terhimpun digunakan untuk pembangunan, membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekian dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, peran pasar modal dalam perekonomian. Pasar modal berperan sebagai indikator utama kesehatan ekonomi suatu negara. Ketika pasar modal tumbuh, hal ini menunjukkan kepercayaan investor dan prospek ekonomi yang baik. Sebaliknya, penurunan pasar modal dapat menjadi sinyal perlambatan ekonomi. Selain itu, pasar modal membantu pemerataan pembangunan ekonomi dengan memobilisasi dana dari masyarakat untuk membiayai proyek-proyek strategis di berbagai sektor seperti infrastruktur, manufaktur, dan teknologi. Selanjutnya, kesimpulan. Pasar modal merupakan fondasi penting dalam sistem keuangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, menyediakan alternatif investasi, serta mendorong pemerataan kepemilikan dan pembangunan nasional. Dengan pemahaman yang baik tentang mekanisme, instrumen, dan pemanfaatan pasar modal, masyarakat dapat memanfaatkan peluang investasi sekaligus berkontribusi pada kemajuan ekonomi bangsa. Sekian dari kami.